Halo semuanya, saya si Margareta Simanjunta, NPM 19153107773 dari Universitas Pembangunan Pancabudi Medan, ingin menyampaikan simulasi penginputan PPh pasal 21. Baik, mari kita simak videonya ya teman-teman. Baik, untuk dosen pengampu yaitu Ibu Maya Mejasari, SE, MSI. Baik, untuk judul presentasi saya pada malam ini yaitu simulasi menginput PPh pasal 21. Sebelumnya saya akan menjelaskan PPh 21 atau pajak penghasilan pasal 21 merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain. Cara menghitung PPh 21 tentunya diketahui oleh orang-orang yang sudah wajib pajak, yaitu oleh orang-orang yang sudah mendaftar NPWP. Dan untuk orang yang berperan dalam pemotongan PPh pasal 21 itu seperti keuangan, atau SDM perusahaan, atau pengusaha yang mengurus pajaknya sendiri. Lalu, kita kalau misalnya melapor PPh pasal 21 tidak jauh dengan SPT atau membayar SPT. Baik, saya akan menjelaskan SPT yaitu surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan pajak, harta maupun objek pajak. SPT itu memiliki jenis-jenisnya. Jenis-jenisnya itu ada dua, yaitu SPT masa dan SPT tahunan. SPT masa itu waktunya tertentu atau bulanan, kalau SPT tahunan itu tentunya pada akhir tahun pajak. Contoh dari SPT masa seperti pajak penghasilan PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 25, PPh pasal 26, PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15. Untuk SPT tahunan ada dua kategori, SPT tahunan perorangan atau SPT tahunan badan. Untuk batas waktu pembayaran dan pelaporan SPT itu ada teman-teman. Untuk PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, PPh pasal 21 atau 26, dan PPh pasal 23 atau 26. Batas waktu pembayaran dan penyetoran pajak adalah tanggal 10 bulan berikutnya. Sedangkan batas waktu pelaporan surat pemberitahuan masanya adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Khusus PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, PPh pasal 21, PPh pasal 23, PPh, PPN, dan PPNBM bagi WP kriteria tertentu, maka batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak adalah sesuai batas per surat pemberitahuan masa. Sedangkan untuk batas waktu pelaporan surat pemberitahuan masa adalah pada tanggal 20 setelah berakhirnya masa pajak berakhir. Baik, cara menyampaikan SPT pajak atau masa pajak penghasilan itu ada dua. Kita bisa melalui manual atau melalui elektronik atau online. Kalau misalnya kita melalui manual, kita bisa datang ke KPP tempat kita NPWP yang terdaftar. Kita nanti akan disuruh untuk mengisi formulir. Lalu setelah diisi, kita bisa mengantar atau memberikan lagi formulir ke petugas KPP. Setelah berkas sudah kita serahkan, petugas akan memberikan bukti penyerahan SPT. Contoh formulir surat pemberitahuan SPT masa pajak penghasilan pasal 21. Di sini akan saya jelaskan singkat ya teman-teman melalui offline atau secara langsung datang ke KPP-nya. Yang pertama yaitu surat pemberitahuan SPT masa pajak penghasilan pasal 21 atau pasal 26. Ada dua yang mau kita isi, yaitu identitas pemotong dan objek pajak. Untuk identitas pemotong, itu kita bisa mengisi NPWP, nama, alamat, dan nomor telepon. Kalau untuk objek pajak, kita bisa mengisi penerima penghasilan menurut yang pekerjaan kita sekarang. Untuk yang lembar kedua, itu ada 3 yang kita isi, yaitu objek pajak final, lampiran, dan pernyataan dan tanda tangan pemotong. Kita bisa mengisi
penerima penghasilan, formulirnya, dan pernyataan tanda pemotong. Lalu untuk yang keempat yaitu daftar pemotong pajak penghasilan bagi pegawai tetap dan penerima pensiun atau tunjangan harian, tunjangan hari tua berkala serta bagi pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Polri Republik Indonesia, pejabat negara dan pensiunan. Lalu untuk lembar yang berikutnya yaitu daftar bukti pemotong pajak penghasilan pasal 21 tidak final. Oke, untuk next yaitu daftar bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 ini yang finalnya. Lalu daftar surat penyetoran pajak SPP, bukti pemindah bukuan untuk pemotong pajak penghasilan pasal 21. Dan untuk yang terakhir yaitu daftar biaya. Di sini ada perinciannya, kita bisa mengisi. Setelah diisi, kita bisa menyerahkan formulir kita tadi ke petugas KPP, lalu kita menerima nomor antrian, lalu nanti petugasnya akan memberi kita bukti pembayaran SPT-nya. Oke, seperti saya jelaskan tadi, untuk melalui online kita bisa menggunakan fitur-fitur seperti e-filing, e-billing, atau kalkulator pajak. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana cara melaporkan SPT atau PPh pasal 21 melalui online. Oke, yang pertama-tama kita bisa mencari di Google dengan alamat HTTPS ini. Setelah itu nanti kita akan disuruh untuk mendownload aplikasinya seperti ini. Kita nanti mendownload aplikasi seperti ini. Lalu kita double klik aplikasinya. Lalu nanti ada muncul database seperti ini. Ya teman-teman. Di sini kita disuruh untuk mengisi username dan password. Kita bisa mengisi username-nya administrasi dengan passwordnya 123, lalu kita klik login. Oke, ada tampilan seperti ini lagi. Kita disuruh mengisi NPWP yang sudah terdaftar. NPWP yang akan kita laporkan. Setelah kita isi, kita klik simpan. Lalu disimpan, setelah disimpan muncul lagi tampilan yaitu profil wajib pajak. Di sini kita akan disuruh mengisi nama, alamat, nomor telepon, alamat email, NPWP, penanda tangan. Kita isi semua datanya menurut yang pertama kali kita daftar untuk pendaftaran NPWP. Lalu kita klik simpan. Oke, next. Untuk berikutnya, langkah membuat atau melaporkan ESTP PPh pasal 21. Langkah pertama, kita klik pilih SPT. Lalu buat SPT baru. Itu kita klik bulannya, masukkan masa bulan SPT yang akan kita buat, yang akan kita laporkan, dan tahunnya juga ya. Setelah kita tentukan, lalu kita klik buat STP. Setelah itu, kita klik isi SPT. Untuk kasus pertama yaitu perusahaan tidak mempunyai karyawan sama sekali sehingga SPT-nya nihil, maka kita klik SPT induk 1721. Lalu muncul tampilan seperti ini, lalu kita klik yang E, pernyataan dan TTD pemotong. Lalu muncul seperti ini, surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 21 atau 26. Setelah itu kita isi tempat atau domisili yang kita daftar sebelumnya. Setelah itu kita klik simpan. Lalu ada muncul lagi SPT induk berhasil dibuat, kita klik OK.
Untuk kasus yang kedua, status nihil tetapi ada karyawan memiliki gaji di bawah PTKP. Oke, kita silang. Lalu kita klik isi SPT. Kemudian daftar pemotong pajak. Lalu satu masa pajak kita klik. Di sini saya contohkan perusahaan memiliki 2 karyawan dengan gaji 5 juta di bawah PTKP. Karena gajinya di bawah PTKP, kita bisa klik bagian B. Ini, yaitu pegawai tetap dan penerima pensiun. Lalu isi jumlah pegawainya, jumlah penghasilannya kita buat 5 juta. Lalu dengan status belum kawin ya kawan-kawan, lalu kita simpan. Bagian B berhasil disimpan, kita klik OK. Oke, kita lalu kembali lagi ke SPT induk. Lalu kita klik isi SPT. Lalu kita klik SPT induk 1721. Baik, untuk sebelumnya di sini ada tampilan surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 21. Di sini ada jumlah penerima penghasilan, jumlah penghasilan bruto, dan jumlah pajak penghasilan. Di sini karena 2 orang dengan status belum kawin dengan gaji di bawah PTKP yaitu 5 juta dengan 2 orang pegawai, di sini dilaporkan nihil atau tidak ada memberikan pajaknya atau membayar pajak karena di bawah PTKP ya teman-teman. Karena PTKP kita adalah 4.500.000. Karena ini di bawah 4.500.000, maka jumlah pajak penghasilannya 0 atau nihil. Oke, SPT kita sudah selesai. Selanjutnya kita melaporkan SPT kita perlu file CSV yang akan kita laporkan melalui e-filing atau datang langsung ke kantor pelayanan pajak di mana kita sudah terdaftar. Untuk membuat file CSV, kita dapat mengklik CSV, lalu kita klik lapor SPT, kemudian kita klik masa pajaknya. Ini bulannya, lalu kita klik buat file CSV. Setelah itu akan ada muncul tampilan seperti ini, lalu kita simpan datanya. Kita save dimanapun itu, kita bentuk PDF. Jangan lupa ini untuk di copy dan jangan lupa ini untuk tidak diganti atau diubah. Setelah itu kita save. CSV berhasil dibuat, kita klik OK. Maka file CSV kita sudah ada yang akan kita laporkan ke KPP atau melalui e-filing. Oke, next untuk berikutnya, setelah itu kita klik cetak. Lalu kita klik formulir SPT. Lalu ada tampilan seperti ini, lalu kita klik formulir SPT induk yang bagian awal. Lalu muncul seperti ini, lalu kita simpan di bagian kiri pojok paling atas, lalu kita klik simpan. Kita buat nama yang tadi, jangan kita ubah ya teman-teman, dengan file PDF, lalu kita save. Oke, selanjutnya kita sekarang menuju halaman laporan. Untuk pelaporan kita bisa buka di djponline.pajak.go.id. Oke. Setelah kita buka halaman seperti ini, kita disuruh untuk membuat NPWP dan password. Kita isi NPWP dan password.
di mana kita mendaftar pertama kali, lalu kita masukkan kode CAPTCHA, lalu kita login. Lalu akan ada muncul tampilan seperti ini, kita klik lapor, lalu kita klik e-filing. Lalu akan ada muncul arsip SPT, buat SPT, daftar SPT, bantuan. Lalu kita klik buat SPT. Lalu ada tampilan file, kita bisa klik tampilan file ini. Kita mencari data yang tadi kita simpan, yang 2 tadi untuk formulir dan CSV-nya. Setelah itu kita open. Oke, ini datanya sudah kita masukkan. Setelah itu kita klik next. Proses upload selesai, kita klik ya. Langkah berikutnya yaitu kita nanti di sini akan diminta untuk kode. Ini kode ini nanti dikirim melalui email maupun SMS. Kita bisa milih mana. Saya memilih untuk melalui email. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu kita menuju ke email kita, mengcopy kodenya, lalu kita isi di sini, lalu kita klik kirim SPT. Selesai, selamat, SPT Anda telah terekam pada sistem DJP, berarti kita sudah terekam, kita sudah melaporkan STP kita secara online. Oke, dan ini adalah buktinya, bukti pelaporan SPT kita. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Semoga video yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada kesalahan, saya minta maaf ya teman-teman. Terima kasih.